Oke, Bu. Mulai awal ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita belajar IPA ya. Tapi untuk hari ini kita hanya membahas tentang soal-soal aja yang berhubungan dengan KD 3.7 dan 3.8 mungkin ya. Baiklah, yang pertama kita pelajari adalah ini enggak sampai Pak anunya. Nah. Ya, nih. Ya, ini yang pertama aja, enggak apa-apa mulai ada ini. Bagian sel manakah yang menjadi penentu sel tersebut menjadi sel hidup atau sel mati? Ya, sel apa ini yang menentukan? Nah, bagian-bagian sel tahu kan? Nah, bagian yang mana yang menentukan sel hidup itu atau sel mati? Next. Ya, inilah bagian sel yang menentukan sel hidup itu atau sel mati, yaitu nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Ya, jadi inti sel yang menentukan bahwa sel itu hidup atau mati. Ya, inti sel ya. Oke, next Pak. Apa yang terjadi apabila kloroplas tidak berfungsi dengan baik? Ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, silakan di kolom chat ya. Kloroplas. Kloroplas itu adalah termasuk organel sel yang ada di sitoplasma. Ya, apa yang terjadi jika kloroplas itu tidak berfungsi? Oke, gimana? Ada yang menjawab? Ya, next Pak Dede. 5 orang apa? Oh, 5 orang pertama kita kasih nilai tambahan, Bu ya. Iya, apa Pak? 5 orang pertama yang berhasil menjawab dengan benar, kita nanti akan berikan nilai tambahan. Kita rekap ya. Oh, boleh 5 orang. Apa aja itu Pak yang pertama yang menjawab? Ya. Ya. Oke. Oh ya Bu, saya bisa kasih kontrol ke Ibu. Ibu bisa dah kontrol. Apa? Ngerakkan mouse saya. Gerakkan mouse? Mana enggak ada? Nah, itu mouse saya Ibu. Nah. Ini? Ya. Oh, berarti bisa saya klik di sini? Iya, bisa. Oke deh. Ya, coba ya mouse-nya siapa ya. Oke, apa yang terjadi jika kloroplas tidak berfungsi? Ternyata kalau kloroplas tidak berfungsi, maka proses fotosintesis akan terganggu. Mengapa demikian? Nah, kita tahu bahwa kloroplas itu adalah zat hijau daun ya, yang diperlukan pada proses fotosintesis. Jadi, kalau kloroplasnya terganggu, otomatis proses fotosintesisnya juga terganggu. Oke. Oh, jawabannya ya. Jadi nanti anak-anak yang sudah menjawab bisa mendapat nilai. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal selanjutnya. Next, saya klik kanan. Hah? Enggak ada ini, yang ini kan? Mouse-nya ini. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Ini soal yang selanjutnya. Apa yang terjadi dengan sistem organ tertentu jika salah satu organ penyusunnya mengalami kerusakan? Dapatkah sistem organ tersebut berfungsi dengan baik? Ya, oke. Silahkan kalian jawab dulu di kolom chat ya. Oke, mencoba menjawab. Kalau kalian menjawab tidak akan sia-sia, nanti akan dapat nilai. Nilainya yang kurang bisa diperbaiki dari sistem ini. Ya, nanti pun akan direkap siapa-siapa yang sudah menjawab. Ya. Ingat, ini sistem organ ya. Kalau ada salah satu organ yang tidak berfungsi, dapatkah sistem organ tersebut berfungsi dengan baik? Ya. Oke, ini sudah banyak yang menjawab juga. Ini banyak sekali yang sudah menjawab. Ya. Banyak kan ini sudah nanti ya.
Oke, banyak sekali. Sudah, ayo terus. Yang belum pernah menjawab, silahkan menjawab. Dengan kalian menjawab, ini menunjukkan bahwa kalian hadir ya. Oke, terus ini kebanyakan nih sudah banyak. Kira-kira jawabannya apa? Ya. Oke. Ini jawabannya. Jika salah satu organ penyusunnya mengalami kerusakan, yaitu sistem organ tersebut kemungkinan besar akan terganggu kinerjanya karena ketidakseimbangan fungsi organ-organ penyusunnya. Jadi apabila ada salah satu organ yang rusak, maka sistem organ tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Karena setiap organ dalam sistem organ bersifat saling melengkapi satu sama lain. Ya, jadi jawabannya tidak bisa bekerja dengan baik ya. Misalnya begini, sistem organ pencernaan. Ya, dalam sistem organ pencernaan ada lambung, ada usus besar, ya. Misalnya anggap saja lambungnya mengalami gangguan. Ya. Apakah proses pencernaannya akan berlangsung dengan baik? Ternyata tidak. Karena lambungnya mengalami gangguan. Tentunya sistem pencernaannya juga mengalami gangguan. Itu ya. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Soal selanjutnya. Berdasarkan jenis makanannya, uraikan macam-macam hewan dan berikan contohnya. Oke, silahkan kalian mengetikkan tulisan di kolom chat lagi. Jenis makanan, sepertinya ini ada 3 mungkin ya. Oke, yuk silahkan tuliskan. Jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Ya. Oke, silakan dituliskan. Apa aja? Silakan, ayo silakan 3 jenis hewan ya, makanannya berdasarkan makanan. Oke, jenis-jenis hewan. Kan nama hewannya ya, jenisnya. Jenis hewannya berdasarkan jenis makanannya. Ayo, silakan. Yang belum menjawab pertanyaan, silakan dijawab. Silakan dijawab ya. Ada hewan apa aja? Nih sudah mulai banyak yang menjawab. Nah. Ya. Sudah mulai banyak. Oke. Cepat menjawab ya. Siapa yang cepat pasti mendapat. Saya tidak akan mengasih waktu yang lama karena waktunya kita pun dibatasi. Ya. Oke, kita lihat jawabannya apa aja. Oke, berdasarkan jenis makanan, hewan dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya, sapi, kambing, kerbau, rusa, dan kelinci. Ya, ini adalah herbivora. Yang kedua, yaitu karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya, harimau, singa, burung elang, burung hantu, dan hiu. Ya, jadi karnivora itu makanannya daging. Ya. Yang ketiga yaitu omnivora. Apa itu omnivora?
Omnivora adalah hewan pemakan segala, jadi semua dimakan dia. Tumbuhan, daging dimakan. Contohnya apa? Ayam, bebek, kera, dan itik. Ini adalah omnivora. Jadi semuanya dimakan. Tumbuhan dimakan, daging juga dimakan. Mungkin ada yang bertanya, manusia masuk di mana ya? Manusia makan segalanya. Ya. Oke deh, kita lanjutkan. Selanjutnya. Ya. Kulit merupakan bagian tubuh manusia yang paling luas, rapat, dan kuat. Apakah kulit termasuk organ? Mengapa kulit yang kuat dapat berdarah? Kemukakan alasanmu. Ya, silakan menjawab lagi. Ini kulit, tentang kulit. Apakah termasuk organ kulit itu? Ya. Apakah kulit organ? Mengapa kulit bisa berdarah? Ya. Sudah ada yang menjawab? 1, 2. Ya, silakan. Apakah kulit termasuk organ? Mengapa bisa berdarah? Ayo, silakan ya. Yang belum pernah komen, belum pernah mengisi, silakan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Apakah organ atau bukan organ ya kulit itu? Apa jawabannya ya kira-kira? Ya, jawabannya apa? Banyak yang menjawab kulit termasuk organ. Ada juga yang menjawab bukan organ. Ya. Oke, apa jawabannya? Kita lihat. Ya, kulit termasuk organ. Selamat untuk yang bisa menjawab ya. Ternyata kulit organ. Mengapa bisa berdarah? Kulit bisa berdarah karena rusaknya beberapa jaringan pada lapisan kulit yang mengakibatkan pembuluh kapiler darah ikut rusak. Ya, kita tahu organ itu disusun beberapa jaringan, ya. Jadi ada beberapa jaringan yang rusak pada kulit tersebut. Itulah yang mengakibatkan pembuluh kapiler darah itu rusak sehingga keluar darah. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, perhatikan gambar di samping ya. Ada gambar rantai makanan. Rantai makanan. Ada berapa gambar jaring-jaring ya. Ini bukan rantai tapi jaring-jaring. Jaring-jaring makanan. Mengapa disebut jaring-jaring? Karena terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Yang menjadi pertanyaan di sini, ada berapa rantai makanan? Dan jelaskan rantainya itu yang mana aja. Ya. Perhatikan gambarnya. Paling tidak kalian bisa menjawab ada berapa rantai makanan. Oke, silakan menjawab. Oke, sudah ada yang menjawab. Silakan yang lain. Ada berapa? Ya. Ya, oke.
Oke, banyak sekali yang menjawab. Ada yang menjawab 3 rantai makanan, ada yang menjawab 4. Yang mana sebenarnya yang betul? Ya. Lihat baik-baik gambarnya. Oke, silakan. Ada yang 3, ada yang 4. Ayo, siapa yang cepat akan mendapatkan hadiah nanti ya. Oke, sebenarnya berapa? Ada berapa jumlahnya? Ya. Ternyata jumlahnya ada 4. 4 rantai makanan ya, bukan 3, 4. Kita lihat yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan kemudian dimakan oleh burung pipit, kemudian musang. Musang dimakan elang, dan elang mungkin mati kemudian diuraikan oleh jamur. Detrivore ini ya. Nah, ini sudah 1 yang pertama, urutan ini. Oke. Baru yang kedua, dari tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Elang yang mati diuraikan oleh pengurai, jamur. Yang kedua. Yang ketiga, kita mulai lagi dari tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu dimakan tikus. Tikusnya dimakan elang. Elangnya mati, diuraikan oleh jamur. Yang terakhir, tumbuhan lagi. Kemudian tumbuhan dimakan tikus. Tikus itu dimakan musang. Dan terakhir musang dimakan atau diuraikan oleh jamur. Ya. Semuanya dimulai dari tumbuhan. Kenapa dimulai dari tumbuhan? Karena tumbuhan adalah sebagai produsennya, sumber makanan. Nah, produsen ini kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1 yang disebut tadi yaitu herbivora, pemakan tumbuhan kan? Nih, makan tumbuhan. Makan tumbuhan dimakan burung pipit dan tikus. Ya, maka burung pipit dan tikus ini sebagai konsumen tingkat 1 yang disebut dengan herbivora tadi. Ya. Kemudian konsumen tingkat 2 ada siapa di sini? Ini adalah musang ya. Ya, tingkat 2-nya pemakan daging. Tadi yang disebut dengan karnivora. Ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Kita lanjutkan lagi. Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Coba prediksikan jawabanmu. Jelaskan alasanmu. Ya, silahkan menjawab apa yang terjadi jika produsennya punah. Tidak ada produsen nih. Tidak ada tumbuhan. Ya. Tidak ada tumbuhan. Apa yang terjadi? Silahkan. Ya. Oke, sudah ada yang menjawab? Bagus. Ya. Oke, banyak sudah yang menjawab. Tidak ada produsen ya. Oke, tidak ada produsen, tidak ada tumbuhan. Apa yang terjadi?
sebenarnya jawabannya? Ada yang menjawab ekosistem menjadi rusak. Tidak ada makhluk hidup. Banyak menjawab. Sebenarnya apa jawabannya? Kita lihat. Akan terjadi kepunahan konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Apa bisa punah? Karena adanya hubungan saling membutuhkan dari tingkat dasar. Ya, mereka saling membutuhkan. Ada peristiwa aliran energi ya, jadi peristiwa makan dimakan. Jika produsennya tidak ada, tumbuhan tidak ada, tentunya akan mengalami kepunahan. Tidak ada kehidupan mungkin ya. Konsumen tingkat 1 tidak ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar lagi. Ini ada gambar rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya. Jika para petani melakukan pemberantasan serangga, apa yang akan terjadi pada populasi padi dan katak? Ya, silahkan menjawab. Pemberantasan serangga ini, kayaknya apa ini, belalang atau ulat mungkin ini ya, serangganya ya. Serangganya diberantas, apa yang terjadi pada populasi padi dan katak? Silahkan menjawab. Banyak sekali sudah yang menjawab. Ternyata kalian pada hebat semua. Jawabannya banyak dan cepat lagi. Ya, bagus sekali. Banyak yang sudah yang menjawab. Silakan yang belum menjawab. Ya. Apa jawabannya? Kita lihat ya. Iya. Petani serangga ini ya, serangganya diberantas. Serangga tadi konsumen tingkat 1 ya, konsumen tingkat 1, pemakan tumbuhan. Jika tidak ada serangga, bagaimana ini tumbuhannya, padinya? Tentunya padi akan meningkat. Mengapa bisa meningkat? Karena tidak ada serangganya, tidak ada yang makan ya. Bagaimana dengan kataknya? Ya, kataknya. Apa yang terjadi dengan katak? Karena serangga tidak ada, ya. Kita tahu dari rantai makanan ini bahwa serangga adalah makanan katak. Kalau serangga tidak ada, maka katak tidak mendapatkan makanan. Karena katak tidak makan, maka nanti akan berkurang populasinya ya. Populasi kataknya berkurang. Ya, seperti itu jawabannya ya. Jadi tumbuhan atau padinya meningkat, sedangkan kataknya menurun, berkurang. Ya. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, nih. Perhatikan gambar rantai makanan pada ekosistem di sawah ini. Ada gambar lagi. Ya, oke. Apabila pada ekosistem sawah tersebut tidak ada ular, perhatikan, tidak ada ular. Coba jawab hal-hal yang akan terjadi berikut ini. Apa yang akan terjadi dengan populasi katak pada ekosistem sawah tersebut? Tidak ada ular ya. Bagaimana kataknya? Oke, cepat sekali kalian pada hebat, sudah pada menjawab. Ya.
sudah pada menjawab ini. Tidak ada ular. Bagaimana kataknya? Ya. Yang ditanyakan kataknya loh ya, jangan menjawab elangnya. Yang ditanyakan kataknya. Populasi katak, apa yang terjadi dalam populasi katak? Jika tidak ada ular, oke, jika tidak ada ularnya tidak ada, maka populasi katak akan meningkat ya. Ya, populasi katak akan meningkat. Nah, yang kedua, apa yang akan terjadi pada populasi elang pada ekosistem sawah tersebut? Tidak ada elang. Oh, tidak ada ular ya. Bagaimana elangnya? Nah, silakan menjawab. Bagaimana elangnya? Ya, oke, silakan menjawab. Ularnya tidak ada. Bagaimana elangnya? Ya. Populasi elang. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan elang. Populasi elang akan berkurang. Mengapa populasi elang berkurang? Karena tidak ada makanannya. Ularnya tidak ada makanan, maka elangnya akan banyak yang mati, berkurang. Ya. Selanjutnya, apa dampak yang timbul pada aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani pada ekosistem sawah tersebut? Ya, sekarang bagaimana aktivitas pertanian? Dampak yang ditimbulkan pada aktivitas pertanian. Ya, pada ekosistem sawah yang tadi, apa yang dampaknya pada pertanian? Ya, oke, silakan menjawab yang C ini ya. Dampak yang ditimbulkan pada aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani. Ya, oke, silakan. Ada yang menjawab tumbuhan diserang hama tikus. Ya, silakan. Pertanian akan terganggu. Silakan yang belum menjawab. Oke, apa jawabannya? Silakan.
ini yang terjadi ya. Hal ini akan membawa positif pada petani, yakni dapat mengurangi serangga pemakan padi, tetapi juga dapat menyebabkan dampak negatif. Jumlah katak paling banyak yang dapat mengganggu aktivitas pada lahan pertanian. Ya, jadi kan tidak ada ular, kataknya semakin banyak. Kalau kataknya semakin banyak akan mengganggu pertanian. Ya. Oke, nih masih ada lagi. Perhatikan gambar. Interaksi apa yang terjadi antara manusia dan bakteri Escherichia coli? Oke, ini interaksi apa ini ya? Hubungannya dengan simbiosis ini. Ini adalah gambar bakteri Escherichia coli yang ada pada usus manusia ini. Ya. Silakan. Simbiosis apa ini sebenarnya? Apakah mutualisme, apakah komensialisme, atau parasitisme? Bakteri Escherichia coli ya. Ya, ada yang menjawab mutualisme, ada yang menjawab parasitisme. Ya. Silahkan, ada yang menjawab mutualisme. Tapi paling banyak kayaknya menjawab mutualisme ini. Yang paling banyak menjawab. Ya. Oke. Simbiosis apa ya? Nah, ini bakteri Escherichia coli adalah bakteri yang biasanya terdapat pada usus besar manusia. Keberadaan bakteri Escherichia coli ini berguna untuk mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Ya, jadi ini membantu manusia sebenarnya. Proses pembusukan pada usus besar. Ya. Jadi manusia mendapatkan keuntungan terjadinya proses pembusukan, ya, dalam usus besar. Oke, ya. Jadi keuntungannya manusia dibantu dalam proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bakteri itu mendapat apa dari manusia? Ternyata bakteri itu mendapatkan makanan ya. Mendapatkan makanan dari ini. Makanan dari sisa sel makanan pada usus besar, ya. Karena manusia mendapatkan keuntungan, bakteri juga mendapatkan keuntungan, maka pada peristiwa ini, interaksi ini terjadi interaksi atau simbiosis mutualisme. Ya. Simbiosis mutualisme. Oke. Mutualisme. Oke, itu saya kira sampai di sini mungkin ya pelajaran IPA-nya. Tolong kalian tuliskan di chat dengan proses pembelajaran yang hari ini, tidak seperti biasa-biasanya. Hari ini kita bisa mungkin tanya jawab, kalian bisa menjawab juga. Jadi ada sedikit interaksi, ya, kalian bisa menuliskan chat dengan jawaban pertanyaan. Silakan tuliskan komen Anda tentang belajar kita hari ini. Tuliskan di kolom chat ya. Apa aja? Apakah kalian suka dengan seperti ini? Atau seperti biasanya yang hanya kita melihat
tampilan ya. Silakan, saya tunggu ya. Semuanya silakan komen. Saya untuk mendapatkan masukan dari kalian. Ya. Masukan dari kalian, silakan tulis semuanya. Tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Baik itu komen baik atau komen yang tidak bagus. Silakan, kalau kalian tidak suka, tuliskan tidak suka, tidak apa-apa, ya. Kalau kalian suka dengan metode seperti ini, juga tuliskan, ya. Silakan tuliskan dulu komen kalian, ya. Tuliskan semua, saya tunggu, belum saya tutup ya. Saya berharap semua bisa komen di chatnya tentang pembelajaran hari ini. Kayaknya pada seneng ya Bu dengan metode tanya jawab nih. Iya. Kayaknya bisa dilestarikan ini Pak Dedek untuk minggu-minggu depan ya. Selingin aja Bu ya, jadi mungkin seling-selingan. Kayaknya ini mereka jawabannya juga bagus-bagus kok menjawabnya. Iya, mereka senang. Ada tantangannya katanya. Iya. Biasanya kan mengantuk dia, cuma mendengarkan. Ada yang kangen cepat sekolah lagi bilangnya. Ini ada bagus-bagus nih komennya nih. Seru, Ibu sama Bapak Guru jangan lupa jaga kesehatannya, Bang. Ya, sama-sama. Kalian juga jaga kesehatan ya. Semuanya sehat, bisa sekolah nanti, bisa ketemu di sekolah. Tentu kalian kepingin tahu Bu ini gimana, Pak Dedek gimana kan? Oke, masih ada komen Pak Dedek ya? Iya. Mungkin nanti kita bisa opsinya kita bisa buat ada games Bu ya, jadi biar nggak ngebosenin nextnya. Iya betul Pak. Pak Dedek kan pinter bikin itu. Biar kita lebih semangat belajarnya. Gimana Pak Dedek? Apa bisa diakhiri kah? Gimana nunggu komenan anak kah? Oh sepertinya kita sudah aja nih Bu ya, karena waktunya juga mudah melewati sebenarnya. Iya. Oke deh. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau apa, saya berserta Pak Dedek mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.